Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat semua kan ya? Nah, kali ini kelas kecil kembali hadir bersama. Kita mau sekolah minggu bareng-bareng ya. Dan Kak Pre pada hari ini juga ditemani sama Kak Dimas yang dibagian kita. Dan nanti untuk firmannya akan disampaikan oleh Kak Kristo. Nah, adik-adik, mari kita semua memuji Tuhan bersama. Kalau kita badannya sehat, hati kita juga pasti senang dan gembira. Kita pujikan hati yang gembira adalah obat. Yuk, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tapi semata berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tapi semata berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, Tuhan pasti senang melihat hati kita yang sangat gembira hari ini akan bertemu sama Tuhan kita. Yuk, sebelum kita mulai mau ibadah lebih lanjut, Kak Pri mau pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tuntun kami semua untuk dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini Kak Kristo akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik siap dengan Alkitabnya? Dibuka ya Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ada di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama pasti adik-adik nggak akan ketemu. Oke? Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 10. Di sini menceritakan tentang Petrus dan Yohanes. Kita akan baca sama-sama ya. Kakak akan bacakan untuk kalian dan kalian disimak Alkitabnya baik-baik. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus,
orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat yang ketujuh, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat yang ke-10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, sekian pembacaan Alkitab hari ini, dan kita akan sedikit membawakan maksud dari firman Tuhan ini apa sih sebenarnya. Di sini tadi kita belajar tentang bagaimana Petrus, kalau ada tahu ya, Petrus itu dulunya dikenal sebagai orang yang bisa dibilang pemberani, bisa juga dibilang penakut. Penakut dari mana, Kak? Kalau adik-adik ingat dulu waktu ketika Tuhan Yesus ditangkap, terus waktu itu ada Petrus di situ, dia ditanyakan, oh kamu itu kan salah satu orang yang pengikut Yesus ya? Karena Petrus takut, dia akhirnya menyangkal Yesus. Adik-adik tahu nggak Petrus berapa kali menyangkal Tuhan Yesus? Iya, 3 kali. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, karena Petrus takut. Kalau misalnya dia ngaku, kalau misalnya saya nih ngaku saya pengikut Tuhan Yesus, nanti bisa-bisa Petrus nanti dibawa juga sama Yesus, diadili juga nanti. Makanya dia takut. Tapi setelah kejadian ini, Petrus menjadi orang yang sangat berani. Berani maksudnya bukan berani dengan hal yang nggak baik ya, tapi di sini Tuhan Yesus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, di sini Petrus bisa dibilang menjadi alatnya Tuhan. Alat apa, Kak? Alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran juga buat kita, anak-anak Tuhan, untuk adik-adik juga, dimana kita semua adalah bisa menjadi alatnya Tuhan bila Tuhan berkenan untuk memakai kita. Apalagi sekarang ini kan adik-adik tahu ya, sekarang kan negara kita, ya nggak cuma negara kita aja, semua negara kita, negara di dunia ini sedang diserang dengan virus. Virus apa yo? Virus corona. Nah, gara-gara virus corona nih, kita nggak bisa bebas. Adik-adik nggak bisa kemana-mana. Ke sekolah udah nggak bisa. Adik-adik sekolah di rumah aja. Kakak-kakak juga gitu. Kita nggak bisa kan ketemu di sekolah minggu lagi karena corona. Ya, mudah-mudahan setelah corona ini hilang, kita bisa ketemu lagi, kita bisa bersekolah minggu seperti dulu lagi. Nah, karena itu kita bisa menjadi alatnya Tuhan dengan cara kita rajin berdoa pada Tuhan Yesus, supaya orang-orang, teman-teman atau semua yang ada di dalam dunia ini, yang terkena sakit corona itu bisa disembuhkan. Dan
semoga juga coronanya bisa hilang. Jadi kita bisa jalan-jalan lagi, bisa ketemuan lagi, bisa bersalaman lagi. Oke, adik-adik. Ya, ini adalah salah satu alat. Kita adalah alat-alat dari Tuhan. Tuhan memakai kita seperti apa? Itu adalah rencana Tuhan. Dan yang penting, kitanya mau atau enggak untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau, kalau adik-adik mau, maka persiapkanlah diri kita masing-masing baik-baik supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik bagi Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca ayat hafalan. Ayo dibuka Alkitabnya lagi. Ayat hafalannya terambil dari kitab Yeremia. Yeremia 31. Ayat 3 yang B, 3B. Dimulai dari aku mengasihi terus sampai titik, kepadamu titik. Oke? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, dihafalkan loh. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Kak Kristo bercerita. Dan inti ceritanya adalah kita harus bisa belajar mengasihi sebagai alatnya Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi sesama manusia dengan cara apa tadi Kak Kristo? Dengan cara rajin berdoa. Kita bisa mendoakan teman-teman kita yang sudah lama tidak bertemu, juga mendoakan orang lain, terutama nih tim medis nih yang berada di garda terdepan, pemerintah Indonesia, dan semua orang yang kalian cintai dan kasihi. Nah, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Lagunya adalah KASIH. kasih. Yuk. Sekolah minggu sudah mau selesai. Sebelum kita menutup sekolah minggu ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah selesai sekolah minggu Tuhan. Kiranya apa yang sudah firman yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami agar kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati semua keluarga kami ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.